Balik lagi dalam cerita di Ruang Tunggu bersama aku, Aswin Ilyas. Kalian bisa panggil aku Win, aku editor di Bumi Langit. Dan kali ini kita akan ngebahas soal Jaga Bumi. Apakah Jaga Bumi ini ada hubungannya dengan Virgo yang akan tayang 2 Maret nanti? Kalau kalian ingat-ingat dalam film sebelumnya di Jagat Bumi Langit Cinema, kita ada film Sri Asih, di mana dalam film tersebut Eyang Mariani sempat menyebutkan mengenai Jaga Bumi. Buat kalian yang belum pernah baca komik Jaga Bumi sama sekali, episode kali ini akan mengcover hampir seluruh cerita di Jaga Bumi volume 1 khususnya, yaitu Legenda, yang akan menceritakan 4 era sekaligus, di mana kita akan melompat ke belakang ke era Legenda, lalu maju ke era Jawara, era Patriot, dan nanti akan menuju ke era Revolusi. Semuanya tergabung dalam satu judul komik berjudul Jaga Bumi volume 1 Legenda. Cerita Jaga Bumi dibuka dengan chapter 1, yaitu Api. Dalam chapter ini menceritakan mengenai era Legenda, di mana dunia pada saat itu 75.000 tahun yang lalu, setelah letusan Toba, kita punya 3 kerajaan utama di Sundalandia. Ada kerajaan Wiba dengan teknologi mereka yang begitu maju. Ada kerajaan Rawaya yang terkenal dengan ritual keagamaannya, serta kita punya kerajaan Godam yang terkenal dengan para kesatria-kesatria yang hebat-hebat ya, para prajurit yang hebat-hebat. Nah, 3 kerajaan ini ternyata sering bertarung satu sama lain, sering perang. Peperangan yang berlangsung begitu lama, generasi ke generasi, kemudian ternyata membuat salah satu dari mereka harus menghentikan semua ini. Muncullah Maza dengan para raksa, di mana Maza ini akhirnya berhasil menyudahi peperangan yang terjadi antara 3 kerajaan. Maza kemudian diangkat menjadi raja yang dirajai atau raja diraja ya. Kemudian Maza pun menyatukan 3 kerajaan ini. Ada Zitu dari kerajaan Wiba, ada Gada dari kerajaan Godam, dan ada Sri Asih yang ditunjuk sebagai pandita utama untuk menjaga perdamaian antara 3 kerajaan tersebut. Lalu kemudian terjadilah sebuah banjir besar yang melanda dunia di akhir penghujung zaman es, di mana benua Sundalandia ditenggelamkan oleh banjir yang begitu besar dan hanya menyisakan 1 orang, yaitu Sri Asih dari kerajaan Rawaya. Kemudian Sri Asih ini hidup di berbagai zaman, di berbagai peradaban, termasuk Sri Asih juga sudah melihat pertempuran bangsa Romawi, serangan bangsa Mongol ke Pulau Jawa, dan juga bahkan era peperangan untuk meraih kemerdekaan di Nusantara. Seperti itu. Lalu masuklah kita ketika Sri Asih menitis kepada seorang gadis kecil yang nantinya dikenal dengan Renggani. Chapter berikutnya dari Jaga Bumi volume 1, kita akan masuk ke chapter yang bernama Air. Kira-kira chapter tentang apa ini bisa ditebak? Benar sekali. Chapter Air ini kita akan meng-highlight khususnya kepada karakter Aquanus. Di chapter ini kita akan lompat ke era yang lebih jauh dari Legenda menuju ke era Patriot, bahkan lebih jauh lagi ke era Revolusi. Nah, di era ini pada sebuah teluk bernama Teluk Berhala, seorang remaja bernama Danus terkaget dengan panggilan dari sesosok hologram yang ternyata dan tak bukan adalah Aquanus. Aquanus ini ternyata punya relasi dengan si Danus Junior yang ternyata lagi adalah ayah dari Danus Junior yang bernama Danus. Dalam perbincangannya bersama Aquanus, Danus ternyata menemukan informasi yang begitu mengejutkan, yaitu ketika era Aquanus atau Danus, para ilmuwan pada zaman itu tidak sengaja membangkitkan sebuah petaka besar yang bernama Zitulos, atau para awak media mengenalnya dengan Bocah Atlantis. Sekedar informasi buat teman-teman, Bocah Atlantis ini karakter yang diciptakan oleh Pak WTNS yang muncul di cerita Godam terdahulu ya. Lalu petaka yang terjadi ini mengakibatkan banyak kehancuran di tengah kota. Zitulos atau Bocah Atlantis menyerang ibu kota dan menghancurkan hampir semua yang menghalangi jalan di depannya. Semua yang terhalangi di depan dihancurkan oleh
si bocah Atlantis ini. Dan sampai sepersekian detik, sepersekian jam setelah kehancuran ibu kota, tiba-tiba muncullah sesosok legenda yang dikira oleh orang-orang itu hanya di legenda saja. Muncullah sosok bernama Sri Asih dari kerajaan Trawaya. Lalu Sri Asih ini membantu Godam dan juga Aquanus untuk bisa segera mengalahkan Zitulos. Di akhir cerita kita akan menemukan fakta bahwa Zitulos begitu terkejut dengan keberadaan Aquanus yang tidak memihak dirinya. Kita masuk ke era yang beda lagi. Kali ini kita akan lompat lagi ke belakang mungkin. Jadi sedikit maju dan sedikit mundur. Kita berada di chapter 3, yaitu Bumi. Di chapter ini kira-kira ada hubungannya nggak ya dengan judulnya Jaga Bumi? Kira-kira seperti ini. Ribuan tahun jejak peradaban manusia tertuang dalam berbagai tulisan, bahkan ukiran lukisan di tembok dan bangunan megah terdahulu. Sekarang jejak pertempuran masa lalu masih akan terlukis dan bukan hanya imajinasi belaka. Dalam sebuah lukisan yang bukanlah sebuah lukisan pesanan, Imaji, seorang seniman Bandung, terlihat sedang menggoreskan kejadian masa lalu melalui penglihatannya. Sebuah pertarungan yang terjadi di masa lalu. Dari sang petarung, sang penakluk, sang penghancur, sang satria. Mundur ke era legenda, sinar hijau memancar dari dalam kubah Interesi, sebuah kota bernama Kota Utama Kerajaan Wiba. Sebuah pusaka yang akan menjaga umat manusia dari sebuah mara bahaya. Petaka penghancur, petaka agung. Sri Asih, sang pandita utama, mengesahkan perjanjian suci antara para satria dalam sebuah perjanjian agar mereka bersedia datang dikala mara bahaya menyapa di setiap zaman. Mungkin bahkan bukan di setiap zaman, sepanjang masa. Zitulos semakin mengamuk melihat rencananya sedang dihadang oleh Godam, Sri Asih, dan juga Aquanus. Ratusan tank, bahkan ratusan tentara pun tidak bisa menghalangi sang bocah Atlantis, yaitu seorang pangeran yang sudah lama terkubur dalam sebuah kapsul dari era legenda sampai era Patriot. Sri Asih, Godam, dan Aquanus rupanya masih kepayahan untuk menghadapi kesaktian sang bocah Atlantis. Sehingga tiba-tiba saja muncullah sesosok raksasa yang menangkap Aquanus dan Sri Asih yang terlempar, dan sosok itu adalah Maza, sang penakluk. Sementara itu, di Bandung, di sebuah kontrakan, lukisan Imaji sudah selesai. Lukisan yang bukanlah sebuah pesanan. Dalam lukisan yang sangat mengerikan itu, terlihat monumen nasional yang hampir saja runtuh, disertai dengan sebuah simbol berwarna merah yang begitu familiar. Simbol merah berupa mata yang tersayat di tengah. Imaji hanya bisa berkata, "Tolong, jangan sekarang, aku belum siap." Nah, kita sekarang lompat ke chapter 4 yang berjudul Langit. Di chapter ini kira-kira akan bercerita tentang apa ya? Malam yang gelap, suara tongkat mengiringi jalannya seekor anjing putih bernama Pom-Pom yang sedang menemani tuannya, seorang gadis buta bernama Ola, menelusuri jalan layang di kota Bandung. Ternyata Pom-Pom sedang bergonggong karena merasa terancam oleh segerombolan orang yang hendak menjemput paksa Ola. Dua sosok pria mencurigakan coba menuntun paksa Ola untuk pergi bersama mereka menggunakan senjata tongkat listrik. Namun maaf, tongkat milik Ola begitu lihai menuntunnya untuk menghabisi mereka, ditambah kehadiran sosok misterius yang menuntun Ola mengalahkan mereka dengan pasti, hingga para pengancam bermata merah tersebut tersapu bersih, menghilang bagai ditiup angin. Diantar oleh sosok misterius, Ola dan sosok misterius tersebut kemudian sampailah pada semua rumah kontrakan di Bandung. Bersama mereka juga datang Danus Junior yang di chapter sebelumnya berkomunikasi dengan Aquanus. Alangkah terkejutnya mereka ketika masuk ke dalam ruangan yang begitu berantakan. Di lantai ruangan tersebut sudah tercecer berbagai macam lukisan dan juga terlihat sosok Imaji yang didampingi oleh seorang kakek berambut putih yaitu Kanigara dan juga gadis berselendang yaitu Rengganis. Pada lantainya terdapat sebuah simbol raksasa berwarna merah yang begitu familiar, sama persis dengan
simbol yang berada pada lukisan imaji, yaitu simbol mata merah yang tersayat. Mata malaikat. Mata malaikat adalah dalang dari peristiwa yang terjadi. Ia bersumpah akan kembali membuat kekacauan di setiap zaman, di sepanjang masa. Para sosok terpilih harus menjaga bumi dari ancaman dan kehancuran yang begitu mengancam. Mereka harus bersatu untuk menjaga bumi ini sesuai janji suci para terdahulu. Janji jaga bumi. Kelihatan cahaya dari paparazzi menyambut kedatangan para juri ajang pencarian bakat yang sedang digemari oleh semua kalangan ketika menonton televisi. Suara teriakan menyambut para juri pencarian bakat tadi, mulai dari nama Diva Ani, Eva G, dan juga sesosok pria berkacamata hitam yang tiba-tiba saja menghilang dari dalam mobil. Sosok pria itu bernama Ganendra. Ternyata Ganendra sedang menyusup di tengah keramaian dengan pertunjukan dari sebuah band yang sangat familiar, dan band itu akan tayang dalam waktu dekat. Ya, Virgo and the Sparkling menutup akhir dari Jaga Bumi Volume 1 Legenda. Nah, gimana teman-teman? Itu tadi review singkat dari Jaga Bumi Volume 1 Legenda, yang ternyata bagi teman-teman yang belum tahu mengenai Jagat Bumi Langit komik, dalam Jaga Bumi Volume 1 ini kita akan melintasi waktu dari era legenda sampai ke era revolusi. Dan ternyata di akhir chapter tadi ada kehadiran Virgo and the Sparkling yang akan tayang 2 Maret nanti. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton cerita di Ruang Tunggu bersama aku, Win Ilyas. Nantikan episode-episode cerita di Ruang Tunggu berikutnya dengan cara subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya dari Bumi Langit. Terima kasih, sampai jumpa.